Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wa yaumil akhir. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan sholawat atas beliau. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah, kemudian digantikan oleh Allah dengan pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Al-Ahzab atau surat nomor 33 ayat 21. Di situ Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang merasa akan kembali kepada Allah, bagi mereka yang merasa akan kembali ke kampung akhirat. Jamaah yang saya hormati, berbicara tentang contoh yang akan kita contoh pada diri Rasul. Yang mau kita contoh itu apanya? Apakah suaranya? Apakah perkataannya? Atau perbuatannya? Karena ketiga-tiga hal ini itu tidak pernah ada kita saksikan. Artinya kita mendengarkan suaranya lah tidak, mendengarkan katanya lah tidak, melihat gerak-gerik beliau pun juga tidak. Lalu apanya yang mau dicontoh? Nah, setidak-tidaknya umat akhir zaman ini mau bertanya seperti itu. Nah, ternyata jamaah yang saya hormati, yang kita contoh itu bukanlah suaranya, bukanlah perkataannya, bukan pula perbuatan beliau, melainkan akar tempat tumbuh suara beliau,
akar tempat tumbuh kata beliau, akar tempat tumbuh perbuatan beliau. Nah, itulah sifat beliau. Jadi yang kita contoh itu adalah sifat beliau. Makanya dalam ajaran Islam, mengenal sifat beliau adalah sesuatu yang wajib. Karena kita mau mencontohnya. Nah, kalau kita tidak mencontoh kepada sifat beliau, maka kita akan tersisih daripada barisan beliau. Maka kita tidak akan diakui sebagai umat beliau. Nah, makanya wajib hukumnya kita hafal apa itu sifat beliau. Nah, jamaah yang saya hormati, di dalam kitab-kitab tauhid selalu dituliskan itu sifat beliau yang 4. Pertama, sidik. Sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Yang benar itu adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita ini tidak benar, melainkan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, diperbaiki oleh Allah dan Rasulnya, diarahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Itu kita. Itu pun kalau kita mau dibenarkan. Itu pun kalau kita mau diperbaiki. Kalau kita tidak mau, ya sudah. Banyak pekerjaan Allah yang lain. Banyak perbuatan Rasul yang lain tidak akan mengurus kita sendiri. Nah, akhirnya kita sepakat. Baik ya Allah, baik ya Rasulullah, kami bersedia dibenarkan. Kami bersedia diperbaiki. Nah, hati-hati. Seketika kita sepakat untuk bersedia dibenarkan oleh Allah, untuk bersedia diperbaiki oleh Rasul, maka Allah pun menurunkan kebaikan kepada kita. Allah pun menurunkan kebenaran pada kita. Tetapi sayang 1000 kali sayang, kita sering mengartikan kebenaran yang datang daripada Allah itu, kalau itu yang enak-enak, yang menyenangkan. Contoh, misalnya kita lulus pegawai negeri. Misalnya kita dapat anak. Misalnya kita membangun rumah baru. Nah, ngerti kita. Tahu persis kita kalau itu datang daripada Allah. Tetapi seketika yang datang itu sesuatu yang selain daripada itu. Katakanlah mungkin musibah. Ada orang berhutang tidak bayar. Diminta malah marah-marah. Kita punya motor minjam, dibawa keluar, dicuri orang. Kita nanam mangga, sudah banyak buahnya, sore-sore berjanji akan memberikan jamaah mangga. Tahu-tahu besok hilang, habis, dikarungi kawan malam tadi. Nah, kalau yang model-model itu jarang kita tahu kalau itu datang dari Allah juga. Nah, mestinya kalau kita bersifat sidik, kita harus paham. Kalau yang benar tadi berupa dapat jabatan, dapat anak, dapat rumah, kita paham itu datang daripada Allah. Tapi kalau sudah kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, bahkan kekurangan jiwa, jarang kita ingat itu. Jarang kita tahu kalau itu datang daripada Allah juga, kalau itu kebenaran dari Allah juga. Padahal Allah jauh-jauh hari mengatakan, wala nabluwanakum bisai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus was samarah. Aku benar-benar akan menguji kamu. Aku benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut. Nah, kasus Covid kemarin. Dengan kekurangan buah-buahan. Nah, buah kita dimaling orang. Dengan kekurangan harta benda itu tadi. Semuanya datang daripada Allah. Jadi seketika Allah turunkan kebenaran kepada kita 100%, yang kita lihat cuma 15%. Yang 85% kita anggap tidak benar. Nah, kalau masih seperti itu cara kita berpikir, berarti sifat sidik belum bisa kita pegang. Yang kedua, kata Rasulullah, sifat beliau adalah amanah. Artinya kita ini adalah kepercayaan Allah dan Rasul.
Allah dan Rasul percaya kepada kita untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki terhadap alam semesta ini. Contoh yang paling sederhana. Kita bertamu ke rumah kawan. Tahu-tahu dikeluarkanlah minuman, dikeluarkanlah kue, makanan, buah-buahan. Otomatis itu ada rezeki. Siapakah yang menurunkan rezeki? Siapakah yang memberikan rezeki? Ya tentu Allah. Bagaimana cara Allah menurunkan rezeki? Bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada kita? Tidak mungkin Allah datang ke rumah kita. Tidak mungkin Allah langsung memberikan dengan tangannya. Itu tidak mungkin. Pasti melalui hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba yang ditunjuk dan diangkatnya. Nah itulah teman-teman kita yang kalau bertandang kita ke rumahnya, dia memberikan makanan dan minuman. Artinya pada saat itu, teman kita tadi dipercaya oleh Allah sebagai orang yang menyampaikan rezeki kepada kita. Itu hal yang sederhana. Nanti ada amanah. Jabatan, harta, kekuasaan. Nah itu dia. Itu jaga dari Allah. Allah tidak mungkin memberikan itu kepada masyarakat dan rakyat. Tidak mungkin. Pasti melalui kita. Nah, mampukah kita menyampaikan itu dengan baik dan benar? Seperti yang Allah inginkan? Kalau mampu berarti kita sudah amanah namanya. Tapi kalau belum, berarti belum dapat kita sifat yang kedua tadi, yaitu amanah. Yang ketiga kata Nabi, tabligh. Sifat beliau yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan itulah suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah melalui Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Rasul melalui siapa? Melalui kita. Artinya, kalau kita mau bersuara silahkan, mau berkata silahkan, mau berbuat kepada diri kita, keluarga kita, orang lain silahkan, dengan catatan cocok menurut Allah dan Rasul. Itu baru tabligh namanya. Tapi kalau kita bersuara, berkata, berbuat, tidak disenangi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Rasul, artinya kita belum mendapatkan sifat yang ketiga yang namanya tabligh tadi. Begitu. Nah, yang keempat, fatona. Fatona itu artinya cerdik lagi bijaksana. Nah, ini tidak bisa diusahakan. Ini tidak bisa dipelajari. Dia akan datang sendiri setelah kita melaksanakan sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, yaitu sidik, amanah, tabligh tadi. Nah, kalau kita sudah dapatkan sidik, amanah, tabligh, maka cerdik lagi bijaksana akan datang kepada kita. Kita mau bersuara, kita mau berkata, kita mau berbuat terkontrol dengan baik. Nah, di akhir khutbah ini saya ceritakan sebuah cerita. Dahulu di zaman Nabi Daud, ada suatu kejadian antara petani dengan peternak. Jadi petani ini sudah capek-capek membajak, menanam, menyemai, sudah mulai berbuah. Tahu-tahu para domba-domba, para kambing-kambing pengembala ini masuk kandang dan memakani semua buah-buahan yang ada di dalam kebun itu. Habis. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sang petani melapor kepada raja yang waktu itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam, beliau raja waktu itu. Lapor baginda raja. Nah, apa itu laporannya? Begini, saya punya kebun, sudah berbuah, sudah bernas. Tahu-taunya besok tidak ada lagi. Loh, kok bisa begitu? Kata Nabi Daud. Ya dimakan oleh kambing-kambing bapak ini. Wah, terlaluan kamu, kata Nabi Daud. Kenapa kok bisa kambing-kambingmu masuk ke dalam kebun orang? Kamu tidak tahu. Kesimpulannya, singkatnya adalah Nabi Daud menghukum orang itu. Nabi Daud menghukum pengembala itu dengan cara, nah kalau begitu salah kamu wahai pengembala. Jadi kini karena kambing-kambingmu sudah memakan tanaman-tanaman bapak ini, maka semua kambingmu serahkan kepada para petani ini. Serahkan. Itulah hukuman bagi kamu. Ya tentu namanya rakyat, dia nurut saja.
Okelah Baginda Raja, kalau memang seperti itu adalah sebuah keadilan, aku turut. Tapi di hatinya sedih. Dia tidak punya kambing lagi, tidak punya lagi penghasilan dari susu dan macam-macam itu. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman ada di situ. Nabi Sulaiman belum jadi nabi, masih kecil beliau. Tapi beliau sudah memegang sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apa kata beliau? Papa, tidak begitu menghukumnya. Kasihan dong sama petani, sama penggembala ini. Jadi kata Nabi Daud, bagaimana andandaku? Bagaimana hukumnya? Nah, caranya begini. Betul itu tadi. Semua kambing-kambing tadi diserahkan kepada Pak Tani. Karena kambing tadi sudah menghabisi tanamannya, tumbuhannya. Tapi bukan berarti diserahkan habis. Lalu bagaimana maksudmu? Serahkanlah selama setahun. Nah, setahun kemudian kembalikan lagi kepada peternak ini. Kembalikan lagi kepada pengembala ini. Loh, kok bisa begitu? Lalu apa keuntungan sang petani? Dijawab oleh Nabi Sulaiman, untungnya adalah selama setahun itu, kalau kambing itu beranak pinak, maka anak-anaknya itulah diberikan kepada petani. Sedangkan kambing sejatinya dikembalikan lagi kepada pengembala atau peternak ini. Akhirnya Nabi Daud mengiyakan, Nabi Daud mengakui ternyata anaknya Sulaiman sudah memiliki sifat fatonah. Kenapa? Dari awal dia sudah bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata Rasulullah itu adalah contoh kita. Kita mencontoh kepada beliau. Ternyata yang dicontoh bukan suara beliau, bukan kata beliau, bukan perbuatan beliau, melainkan akar daripada suara beliau, akar daripada kata beliau, akar daripada perbuatan beliau, yaitu sifatnya yang 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, jika ini sudah kita dapat, insya Allah suara kita, kata kita, perbuatan kita akan mirip dengan perbuatan Rasulullah, walaupun zaman dan masa kita berbeda dengan beliau. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga kita diampuni dan ditunjuki serta diberikan jalan ke arah sifat beliau tadi. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hazaz zuhri hadarna fadratika. Aina hadarna fadratika bizzambina katsira. Wa zalika faghfir lana ala dzunubana. Waghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa tahasu'ana wa tadaru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanal fasal wal munkar wal ba ya'izukum la'alakum tazakkarun.
Wala zikrullahi akbar wa aqimis shalah.